sebagai narator. Ya, sebelum dramanya mulai, kalian pada penasaran gak sih sama tokoh-tokohnya? Jadi sebelum mulai, kita perkenalan dulu ya sama tokoh-tokohnya. Silakan masuk. Halo, perkenalkan, nama aku Mei Zaya, biasa dipanggil Mei atau Zaya. Aku adalah siswa berprestasi di Madya Nusantara. Selanjutnya, silakan masuk. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Elga. Di sini gue sebagai ketua OSIS di Sekolah Madya Nusantara. Selanjutnya, Halo semua, kenalin nama gue Sarol. Gue cowok paling keren, paling kece di sekolah ini. Buat kamu ngepel IG gue, bisa langsung dicek @sarol_bramasta. Untuk Hati, sore ada yang ngisi sama si cantik Keisha. oke guys, kenalin gue Keisha, gue anak tari dari Madya Nusantara. Selanjutnya, hai, nama aku Ilona, biasa dipanggil Wilo, salam kenal ya. Selanjutnya, Halo guys, nama gue Ali. Gue berusaha menangin coding Olimpik Indonesia loh. oke, kalian semua udah pada kenalan sama tokoh-tokohnya? Kita langsung mulai aja ya dramanya. Enjoy guys. Satu Januari 2024 di sekolah swasta yang berada di Jakarta Selatan bernama Madya Nusantara. Sekolah ini berbeda dengan sekolah swasta lainnya. Sekolah ini bisa dimasuki oleh siapapun tanpa memandang hierarki sosial. Madya Nusantara dikenal dengan motonya yang ingin sekali mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Motonya ialah sekolah megah terbuka untuk semua. Moto inilah yang buat Madya Nusantara populer di kalangan manapun dan mencetak manusia-manusia yang cerdas untuk bangsa Indonesia. Di Madya Nusantara diadakan beasiswa untuk anak berprestasi berisi uang masuk, uang pangkal, SPP, dan diberikan uang saku per bulan. Bukan itu saja beasiswa yang didapat oleh siswa berprestasi, ada juga beasiswa untuk kuliah yang mencapai ratusan juta. Namun itu semua berubah ketika beberapa murid merasa ada yang jatuh. Elga, Lee, Farel, dan Leona. Mereka adalah teman dekat. Saat ingin ke kantin, mereka melihat salah satu teman kelas mereka yang bernama Mei Zaya keluar dari ruangan BK dengan ekspresi wajah yang merenung. Mereka sering kali melihat Mei Zaya yang keluar masuk di jam istirahat. Merasa ada yang salah, akhirnya Elgar dan teman-temannya mencoba mendekati Mei Zaya dan bertanya keadaannya. Kemudian ketika di kantin, mereka berbincang-bincang sambil memesan makanan. Saat Mei Zaya sedang kesulitan membawa jajanan, Elgar pun berdiri menghampiri Mei Zaya.
Ribet ya, Pin? Oh iya, gimana beasiswa aku di mana? Ada info nggak? Aku udah bilang balik kan sih, cuma nggak ada kejelasan apapun dari suami. Gimana sih masalah nggak kelar-kelar? Event kemarin aja dananya nggak sesuai sama proposal. Sekarang beasiswa nggak jelas. Nah, daripada ngomong dulu nggak apa-apa. Ini kita bagi juga yang mau BK mana? Setuju setuju. Makin lama juga siapa tahu makin didengar. Gue lakuin. Ikut dong. Parah kan? Ketika tengah berbincang-bincang, tiba-tiba Wilona menyapa seorang gadis yang sedang lewat. Kan, kamu coba, gue sendiri, sini ikut aja. Sini depannya sih. Hei kamu, hatiku dah tinduk saat aku melihatmu. Jatuh di hadapanku, buat aku buru-buru mendekatimu. Kayaknya dunia sempit banget ya. Lo lagi. Karena kita satu sekolah. Mana kita sering ketemu. Cuma ada alasan lain sih kenapa kita sering ketemu. Apa? Mungkin kita jodoh. Gempa pun berbunyi. Mereka semua kembali ke kelas sejak pelajaran. Kita lagi kayak. Oh, gue duluan ya. Ya, hati-hati ya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Bagaimana? Apakah sudah pada berdoa semua? Sudah, kalau sudah berdoa, kita langsung buka aja ya buku paketnya. Dibuka di halaman 85 ya. Anak-anak. Nah. Udah belum? Nah, kalau udah sih kan di sini kan soalnya banyak ya. Tapi ibu kami baik. Jadi udah lah, nggak soal aja ya dikerjain. Langsung dikerjakan ya. Ibu. Udah lembar tuh. Ya kalau punya buku sih pakai. Mereka kan nggak punya sih. Pakai buku. Waktu pun berlalu, akhirnya pihak pun berakhir. Nah, karena waktu ibu sudah habis, sepertinya dikumpulkannya pertemuan ibu yang akan datang saja ya. Assalamualaikum. Sekarang lu mau ke Korea, oke pulang gimana mau kita balik? Lu mau balik ke orang tua? Keesokan harinya, Elga dan teman-temannya berkumpul menuju BK untuk membahas permasalahan beasiswa Meizai. Ada apa nih rame-rame di sini? Jadi gini Bu, kita mau ngomongin
Mereka pun keluar dari ruangan BK lalu kembali ke kelas. Kemudian Vero, Elgar, dan Izaya pergi ke ruang sekret untuk melancarkan aksinya. Itu pun berhasil dibuka. Mereka pun mulai memindahkan data. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang mendekat. Sorot pun mengarah ke ruangan tersebut. Mereka panik karena tidak ada waktu lagi untuk keluar. Vero pun datang dan mengalihkan perhatian satpam. Satpam pun akhirnya berhasil dialihkan oleh Vero. Mezaya dan Elgar pun berhasil keluar dari ruangan sekret dan kembali menemukan diri dan Yolanda. Lee dan teman-temannya pun menyelidiki data-data yang telah berhasil mereka dapatkan. Selama ini saya menerima beasiswa terdananya di dalam taman, mana banyak pengeluaran yang ada dalam ini tidak lagi mesti saya bisa dibayar. Jadi gimana kalau kita orang ini setelah orang besok dari mama tercinta. Waktu pun sudah larut, mereka pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya mereka berkumpul untuk datang kembali ke desa menemui Bu Fani.
bukti tersebut dengan cermat. Kalian dapat info ini dari mana? Bukti ini belum cukup. Kalian harus mencari bukti yang lebih akurat. Itu ada info. Jadi setiap tahunnya sekolah kita ini mengadakan rapat khusus. Tapi ibu merasa ada kejanggalan tentang rapat tersebut. Hanya yang rapat tersebut dilakukan hasilnya tidak pernah diinformasikan kepada desa lainnya. Coba kalian sendiri kita lakukan. Siapa tahu ada kejanggalan dari ini. Ingat, rapat itu biasa dilakukan setelah itu. Atau rapat seperti itu dihadiri oleh petinggi sekolah. Bentar, belajar dulu. Hari Senin, tanggal 15. Oke, benar ya. Terima Tunggu dulu. Kalian hati-hati ya. Kalau sendiri kan, aku ada di belakang kalian kok. Oh, boleh. Karena kalau kita nggak pakai pas belum rapat dimulai. Oh. Begitu. Mereka pun bertemu dengan Pak Eko di halaman belakang sekolah tersebut. Pak Eko. Mereka menjelaskan maksud dari alasan di balik permintaan tersebut. Sampai di mana Pak Eko mengerti dengan situasinya, akhirnya beliau pun menyetujuinya. Lee memberikan kamera kepada Pak Eko sekaligus arahan untuk melancarkan aksi. Pak Eko meletakkan kamera seperti arahan yang telah Lee sampaikan. Sebuah ruang rapat duduk 4 petinggi sekolah swasta. Di tengah meja terdapat setumpuk proposal anggaran. Silakan duduk. Baiklah, kita mulai rapat kita hari ini. Sebagai agenda, kita akan membahas proposal anggaran semester depan. Saya setuju. Kita buat anggaran fantastis. Tapi ingat, kita harus patuh semuanya dengan ramah dan teliti. Jangan sampai ada kelas sedikit pun yang selalu kita sampai ketahuan. Kebetulan saya ada orang kontraktor yang bisa bantu kita. Nanti saya atur semuanya. Yang penting kita semua konsultan di bagian yang sesuai. Bagus. Kalau gitu, untuk proyek kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Iya. Sore harinya Pak Eko mengambil rekaman di ruangan tersebut.
lalu memberinya kepada Lee dan teman-temannya. Mereka pun berkumpul di kelas untuk menyaksikan bukti rekaman yang diberikan oleh Pak Eko. Mereka semua terkejut melihat bukti rekaman video dari kamera tersebut. Mereka pun menyatukan semua bukti lalu berniat melaporkannya kepada pihak berwenang. A few moments later. Tim KPK akhirnya sampai di sekolah. Kemudian mereka bertemu dengan KPK untuk memberikan bukti. Beberapa minggu kemudian, ketika para petinggi sekolah kembali mengadakan rapat, tiba-tiba petugas KPK menyergap para petinggi sekolah. Ada apa ini? Aku tahu orang bawa kuda terbang tangkap bagai si melawan ada sekolah. Mana buktinya? Besar. Sudah masuk apa ini? Kita tidak pernah melakukan luka aksi itu. Saya bisa menjelaskan nanti pengajian. Sekarang ikut kami. Cepat, tangkap mereka. Bisa gitu dong. Masuk. Sekarang ikut dari mana? Ikut kami. Bulan telah berganti. 1 Februari 2024, KPK mengumumkan hasil bahwa petinggi sekolah terbukti sebagai tersangka pelaku aksi korupsi atas pendanaan sekolah Madya Nusantara. Dan kasus tersebut diliput di berbagai media nasional. Elgar dan kawan-kawannya menyaksikan berita penangkapan para petinggi sekolah terhadap kasus korupsi yang dilakukan.
pun tiba. Elgar, Farel, Wilona, Lee, dan teman-temannya berhasil lulus. Begitu pula dengan Mezaya yang berhasil mendapatkan beasiswanya dan berhasil masuk ke perguruan tinggi. Dan Bu Fani mendapat kenaikan jabatan menjadi kepala sekolah Madya Nusantara. Ay. Ay. Gimana teman-teman semuanya? Kami akan mengadakan flash mob terakhir untuk dari kelas 12 IPS 2. Selamat menyaksikan. Saya ngepen apa ya?